Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa arzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan di antara mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu benar-benar ada. Di antara dalil menunjukkan Allah itu ada bisa dibuktikan dengan dalil akal, dalil fitrah, dalil syar'i dan dalil indrawi. Dalil akal dan dalil fitrah kita sudah sebutkan bahwasanya alam yang terbentang luas ini mustahil secara spontan ada dengan sendirinya, melainkan ada yang mengadakannya, melainkan ada yang menciptakannya. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tur ayat 35. Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka diciptakan, maksudnya diri mereka sendiri? Maka jawabnya tidak. Ada yang menciptakannya, ini Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat Jubair bin Mut'im mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat At-Tur ayat 35 yang kita bacakan tadi hingga ayat 37, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun am indahum khadain rabbika am humul musaytirun am humul musaytirun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka telah menciptakan langit dan bumi, padahal mereka itu sebenarnya tidak meyakini. Atau di sisi mereka ada pemendaharaan khazain, pemendaharaan Rabbik, ya, Tuhanmu. Am humul musaytirun, atau mereka yang berkuasa. Maka sahabat Jubair ketika mendengarkan ayat ini dibacakan Nabi ini, dan waktu itu sahabat Jubair itu masih dalam keadaan musyrik alias belum memeluk Islam, kata beliau, hampir-hampir hatiku seolah-olah terbang, ini meninggalkan jasad. Dan itulah asal mula menetapnya iman dalam hatiku. Ini kata sahabat Jubair bin Mut'im. Iya. Maka berdasarkan paparan di atas sekalian ya, tentang dalil akal, bahwa secara akal menunjukkan adanya Allah. Karena seluruh makhluk yang ada di alam ini, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, sudah tentu ada yang menciptakannya. Baik. Dalil syariat pun mengatakan demikian, ya, dalil indrawi pun ya juga mengatakan demikian, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh dalam Quran surah Anbiya ayat 76. Allah mengatakan, wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa nuhan, dan Nabi Nuh, iznada, ingatlah ketika Nabi Nuh, atau ingatlah kami kisahkan kepada kalian kisahnya Nabi Nuh.
Ketika Nabi Nuh qabla fastajabna lahu, yani sebelum itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu. Akhirnya doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah, lalu fanajjaynahu wa ahlahu. Ini yang kita katakan tadi, Bu, bahwasanya Nabi Nuh dan kaumnya ini diselamatkan oleh Allah dari min karbil azim, dari banjir yang sangat dahsyat, yang semua bumi ya banjir. Tidak ada satu belahan bumi yang tidak banjir. Iya, itu kisah Nabi Nuh. Maka berdasarkan kisah ini tentu ada yang menciptakan, ada yang mengatur semuanya. Mustahil dengan sendirinya mereka diciptakan. Ini dalil secara indrawi. Kita bisa merasa, kita bisa meraba, melihat. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 9 tentang para nabi mereka, nabi Allah istighosah kepada Allah. Iya, istighosah. Jadi istighosah itu boleh, Bu, ya. Istighosah itu disyariatkan kepada Allah saja. Pada selain Allah tidak boleh. Ini istighosah ketika bahasa kitanya berdoa, istighosah itu. Tapi berdoa ketika musibah sedang terjadi. Ya, sedang terjadi. Ibu kita sakit parah misalnya, bapak kita sakit parah misalnya, atau bencana banjir bandang luar biasa misalnya, rumah kita hancur misalnya, maka di saat itu kita istighosah kepada Allah. Maka siapa yang istighosah kepada Allah? Yastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, ketika engkau istighosah kepada Rabb kalian, pasti Allah akan kabulkan. Inni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Ya, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala tentara, ini bala bantuan kepada engkau dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Iya, ini bantuan Allah kepada orang-orang yang istighosah. Lihat Nabi SAW ketika di perang istighosah kepada, ya, kalau tidak salah, ya ini perang Badar, Bu. Perang Badar itu jumlahnya sedikit sekali, 300-an sahabat. Sementara pasukan Quraisy itu 1000 sahabat. Maka Nabi SAW ini ya beristighosah kepada Allah sehingga Allah turunkan bala tentaranya, ini berupa malaikat 1000 malaikat. Siapa yang istighosah kepada Rabb kita, maka pasti Allah akan kabulkan. Ada kisah menarik yang kami dapati dari senior kami waktu belajar di Jogja, Bu. Ya, ini kisah ditenggelamkan beliau di lautan. Ya, kita dulu waktu santri, Bu, ketika libur, santri ketika libur itu jalan-jalan ke pantai untuk bahasa kami pondok itu bosan atau biar gak suntuk di pondok itu, akhirnya ada per semester atau per tahun sekali itu keluar akhirnya pergi ke pantai. Dan waktu itu tepatlah pilihannya di Pantai Sunda, Bu, di Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul. Iya. Nah, disitulah beliau mengisahkan, dia tunjuk di sini, pantai inilah menjadi saksi, kata beliau. Selama 21 tahun yang lalu kami pernah terseret ombak ke pantai, lumayan jauh di pertengahan. Ya, terseret ombak itu maksudnya gini, di Pantai Sunda itu ada pertemuan antara air tawar dengan air laut. Bahasa kitanya arus dingin. Ya, kalau nggak salah arus dingin. Jadi di atasnya biasa saja, tapi di dalamnya sangat deras, itu arus dingin namanya. Jadi beliau berenang kalau di laut, ternyata di bawahnya ada arus dingin deras sekali. Sampailah beliau terbawa arus jauh sekali ke lautan sana.
Iya. Lebih kurang beliau nggak nongol, maksudnya nggak muncul ke daratan, tidak kelihatan beliaunya. Lebih kurang sekitar 15 menit kata beliau. Itu kawan-kawan yang menceritakan, saya nggak ingat betul berapa persisnya, tapi kawan-kawan menceritakan engkau sudah tenggelam lamanya 15 menit. Ya coba bayangkan Bu ya, 15 menit orang-orang yang nggak terlatih mampu nggak menyelam? Orang-orang yang nggak terlatih seperti tentara itu terlatih seperti brimob ya, selainnya brimob Kopassus itu terlatih. Tapi kalau kita pada umumnya itu nggak mampu untuk bernapas seperti itu. 1 menit aja, alhamdulillah ya, 1 menit saja itu. Anak pernah coba 1 menit lebih dikit, ya 1 menit lebih dikit coba. Saya sejauh mana nafas saya ini panjangnya. Ya coba ya di baskom gitu kan, enggak, itu cuman ya 1 menit saja. Dan beliau 15 menit tidak muncul. Kira-kira orang-orang seperti itu udah mati atau gimana Bu? Mati kan? Ya. Jadi kawan-kawan berlari manggil tim SAR. Itu dari tepi pantai ke tim SAR itu lumayan jauh. Kira-kira berapa menit itu? Ana rasa itu lebih dari 15 menit. Ya. Belum tim SAR-nya mencari kawan-kawan lain kan? Menunggu kawan lain, beli mencari alat-alat lain, ya akhirnya ya dicari, sudah keliling-keliling mencari mana nih kok nggak ketemu, iya. Baru kemudian beliau nongol, masa kita ini nongol ya, muncul kelihatan kepalanya, kata itu dia. Akhirnya tim SAR menyelamatkannya, selamat, alhamdulillah selamat, ya. Dan beliau setelah mestinya sudah sadarkan diri, ya beliau menceritakan. Di saat itu, itulah saat-saat genting saya beristighosah kepada Allah. Kata beliau, ya, ingat firman Allah ini, istaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingat ketika engkau benar-benar istighosah kepada Rabb kalian, ingat ketika engkau mengenal Rabb kalian, pasti Allah akan kabulkan permohonan kalian. Doa dikabulkan oleh Allah. Istighosahnya cuma bahasa doa beliau begini, ya Allah, seandainya engkau ridhoi saya ini sebagai seorang dai penyeru agama Allah yang benar-benar mengharapkan wajahmu ya Allah, ikhlas untukmu ya Allah, tolong selamatkan saya ya Allah. Cuman itu doa beliau. Ya Allah, seandainya kalau saya ini benar-benar seorang dai yang menyuruh ke jalan Allah dengan ikhlas, maka tolong selamatkan saya dari kematian ini ya Allah, diseret arus dingin ini ya Allah. Akhirnya beliau dijawab oleh Allah, dikabulkan langsung seketika itu. Janji Allah langsung ketika itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami pun mengalami seperti itu. Ini tahadus bin nikmah ya. Saya pun juga hampir ya hampir kecelakaan yang dahsyat waktu itu. Ketika kami ke Kalimantan, ya, Kalimantan Barat, Pontianak, dari Pontianak ke Yogyakarta, pesawat, ya. Dari Pontianak itu sekitar 30 menit perjalanan tuh biasa santai. Ya, cuaca itu bagus, nggak ada tanda-tanda cuaca yang nggak bagus, nggak ada. Tiba-tiba setengah perjalanan, 30 menit perjalanan, pramugarinya mengumumkan, pasang sabuk, ya, kan kita sudah dilepaskan sabuk tuh, pasang sabuk lagi, karena di hadapan kita akan menghadapi badai yang amat besar, disertai dengan petir yang petir yang gede, seterusnya. Ya, istilah kita pakai sabuk. Kemudian beliau peneliti mencontohkan cara memasang yang ada di diulang lagi cara masang oksigen di mulutnya ini. Ya oksigen atau apa ya, nggak ngerti juga saya. Ya, ini ada apa nih misalnya? Ya, itu perdana saya naik pesawat. Ya, perdana saya naik pesawat ya. Ya sudah, akhirnya ya benar-benar kita menghadapi badai yang sangat besar. Sudah tabas badai tersebut, goncangan dahsyat terjadi. Ya, kayak gimana kita nempuh jalan berlubang yang parah itu. Kan? Nah, tiba-tiba ya,
mesin itu mati. Mesin itu mati. Iya. Yang mati waktu itu cuma satu. Yang berfungsi satu, dan mati lagi kedua-duanya. Iya. Mati kedua-duanya. Saya melihat dari jendela itu hitam sekali, kemudian ada berapi-api di apanya itu. Allah musta'an, apakah sampai di sini? Ya, apakah sampai di sini? Saya berkutub dalam hati saya. Kemudian selama 15 menit lebih, pesawat itu turun gimana ya, batu dilemparkan batu dilemparkan ke atas, tiba-tiba jatuh ke bawah. Gimana rasanya? Seperti itu rasanya, ampun, luar biasa. Kemudian jamaah waktu itu semuanya bertakbir, baru ingat Allah ya. ingat Allah, takbir semuanya. Iya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelah saya kebetulan ibu-ibu, ini kan berderet 3 itu. Ya, ibu-ibu sebelah saya. Nah, kata ibu-ibunya, "Mas, kenapa enggak ditakbir?" Ya. Apa takbir? Ya. Saya jawab, apa manfaat dari takbir lagi? Ya. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Iya. Karena takbir seperti itu, ucapan kalimat waktu itu kalimat yang tidak bermanfaat. Itu bahasa dalam hadis itu ya, itu nyawa sudah di tenggorokan. Ya, jadi kalimat-kalimat enggak bermanfaat waktu itu lagi. Ya, jadi semua orang baru ingat tatkala dalam genting. Benar-benar mengingat Allah, tapi sampai daratan udah ingat lagi Allah. Iya. Nah, ketika itu saya berdoa kepada Allah. Tidak ada satupun, kalau nggak salah semua orang berteriak, kecuali saya saja yang tidak berteriak. Ya, saya sudah pasrah, tawakal kepada Allah. Bismillah, tawakaltu ala Allah. Bismillah, saya pasrahkan ya Allah. Doa saya saya ingat lagi kisah beliau tadi. Ya Allah, sekiranya saya ini memang dai yang mengajak kepada Allah, ya, tolong ya Allah, selamatkan saya dari sakratul maut seperti ini. Ya. Anak dan keluarga menyambut di rumah, para jemaah umat semuanya menanti kedatangan kita. Tolong selamatkan kami ya Allah. Alhamdulillah, sekitar lebih dari 15 menit ya Allah Subhanahu wa taala kembali selamatkan. Itu mesin itu mati kuat, sampai ke Jogja masih mati. Ya, bisa ya, ternyata mesin itu tetap berjalan ya, dalam keadaan mati. Ya. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istighosah yang kami lakukan ketika sakratul maut. Jadi orang-orang yang, sekali lagi maksud saya, orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, mustahil Allah akan sia-siakan. Ya, ketika dia ingat Allah, istighosah kepada Allah dengan benar, pasti Allah akan kabulkan permohonannya. Baik. Ini 2 dalil Bu ya, 2 dalil dari Al-Quran kita sebutkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil indra. Demikian pula lihat bagaimana Nabi SAW, ini hadisnya lumayan panjang. Saya sampaikan secara makna saja, hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika hari Jumat, Nabi SAW berkhutbah kepada sahabat. Kemudian orang-orang Arab Badui di sela-sela khutbahnya berkomentar. Ini Bu ya. Jadi boleh ya, ketika imamnya khatibnya ini khutbahnya mungkin terlalu panjang, mungkin boleh ditegur oleh satu orang. Ya, tegur satu orang, waktunya sudah habis. Boleh, tapi orang lain ngomong sama orang lain enggak boleh, batal Jumatnya. Ya, batal Jumatnya. Berdasarkan hadis ini, bolehnya satu orang saja berbicara sama sang khatib untuk mengingatkan. Iya. Maka kata Arab Badui ini ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, halakal malu, ya, waja'al iyalu. Ya Rasulullah, ini maksudnya waktu itu sedang penceklik. Di musim penceklik itu musim kemarau yang berkepanjangan, hujan gak turun, tanaman-tanaman pada mati. Nggak ada yang subur semuanya. Orang sudah banyak kelaparan. Gimana nih? Sumur-sumur pada kekeringan. Gimana caranya? Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah. Ya, tolong turunkan hujan.
Maka Nabi SAW turun berdoa kepada Allah sambil mengangkat tangan. Ya, makanya doa tuh kalau sambil mengangkat tangan begini, Bu ya. Ya, kalau begini itu yang saya pahami adalah hadisnya dhaif, ya, merapatkan, tapi diranggangkan tangannya. Nabi SAW mengangkat tangannya, ya, kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah. Iya. Kemudian sahabat-sahabat waktu itu melihat entah dari mana mendung ini datangnya, tiba-tiba ya sangat banyak sekali mendung hujan atau tanda-tanda kehujanan sudah mulai bermunculan dari arah samping arah kanan. Maka semenjak itu hujan terus-terusan mengguyur kota Mekah, mengguyur kota Madinah, ya, mengguyur kota Madinah. Kemudian hujan itu ternyata bukan sehari dua hari, Bu. Hujan selama seminggu. Hari Jumat ini sampai hari Jumat berikutnya. Iya, hari Jumat berikutnya. Maka dalam hadis itu kota Madinah sudah kebanjiran. Ya, awalnya kekeringan, akhirnya jadi kebanjiran. Orang Arab Badui tadi ngulang lagi, angkat tangannya, Rasulullah, ya, rumah-rumah kami tenggelam, harta-harta kami tenggelam. Ini dah banjir kitanya Rasulullah, tolong doa kepada Allah. Doa lagi kepada Allah, jangan hujan di sini. Jangan hujan di sini, hujan saja di sekitarnya. Maka kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya, turunkanlah hujan yang ada di sekitar kami saja, jangan pada kami, dan selamatkanlah kami dari hujan yang merusak. Nah, akhirnya setelah itu tidak hujan lagi. Maka para sahabat yang menyaksikan kehadiran waktu itu benar-benar tambah keimanannya, benar-benar yakin akan adanya Allah. Mustahil, ya, hujan itu turun dengan sendirinya, mustahil hujan itu berhenti dengan sendirinya, melainkan ada yang mengaturnya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai di sini saja. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya biiznillah taala. Jadi sekali lagi, cara kita mengenal Allah, poin yang pertamanya adalah kenali Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada. Dibuktikan dengan akal, dibuktikan dengan fitrah, dibuktikan dengan syar'i, dan dibuktikan secara indrawi. Kita bisa melihat, kita bisa merasa dari kejadian-kejadian yang ada, kisah-kisah Nabi, seterusnya mujizat-mujizat Nabi, dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Mengenal Allah berikutnya insyaallah akan kita sampaikan di kemudian hari biiznillah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.